قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi keberapa? 19. Nanti diingat nih masalahnya di video ini. 19. Sekarang kita masuk Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertutur, asas-asas sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang menjadi pijakan para sahabat Rasulullah dan mengikuti jejak mereka. Generasi yang hidup sesudah zaman para sahabat dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena mereka mengikuti jejak petunjuk para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka yang dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Adapun penentuan batasan zaman salaf yang kita dilarang mengada-adakan suatu pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh mereka telah termaktub dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang datang sesudah mereka, tabi'in. Kemudian yang datang sesudah mereka, pengikut tabi'in. Sesudah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Muttafaqun alaih. Nah, lihat. Imam Ahmad bin Hanbal bertutur, Ushulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Asas-asas sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang menjadi pijakan para sahabat Rasulullah dan mengikuti jejak mereka. Lihat catatan kaki, itu sumbernya dikeluarkan oleh Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Ibnul Jauzi juga mengeluarkannya dalam Manaqib Ahmad dalam pembahasan yang panjang, dan Al-Khalal juga menyebutkan sanadnya dalam As-Sunnah dan ringkasannya. Berarti di sini jadi prinsipnya Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Imam Mazhab. Kalau di Indonesia siapa jadi rujukan? Imam Syafi'i. Namun kelakuannya kayak Imam Syafi'i enggak? Hah? Kelakuannya kayak Imam Syafi'i enggak? Apanya yang tidak? Cara pengamalannya sebagian. Apa contohnya? Meninggikan kijing. Oh, meninggikan kijing. Termasuk orang yang senang. Oh, itu nyelisih toh? Nah, satu. Contoh apa lagi? Senang ziarah. Apa ziarah lain toh? Boleh. Terus? Tapi kan tidak boleh dikultuskan gitu. Tidak boleh dikultuskan apa nih? Hah? Aduh, aku rumit jangan iki lho tambah ngeleh aku. Lupa tadi letak. Makanya jangan dekat dia. Duluan saya kan tadi. Ziarah apa yang masalah? Ziarah boleh nggak? Boleh. Nyadran? Kalau sedekah boleh, tapi nyadrannya ya enggak boleh. Sedakonya boleh, nyadrannya nggak boleh. Nyadran ki apa nyadran? Tadi gaya apem. Gaya apem terus digawe nang kubur. Iya. Terus diapain? Ditambah-tambahkan dikit misal. Kok jenengan pengalaman banget ah? Oh iya. Tahu tuh. Praktisi, itu namanya praktisi. Wes pakar. Dihubungi menyan gitu. Oh, terus itu pas ruahan kayak gini? Iya betul. Betul? Pas ini saat Betul, Mbah? kalau enggak percaya yuk ikut.
Betul Pak Parjo, sepemahaman nggak? Padahal jenengan tempatnya beda dengan itu. Hampir sama. Oh berarti bid'ahnya menusantara ya. Nusantara. Dolalahnya menusantara berarti. Kalau sore jam 4 tuh ke makam-makam tuh banyak orang. Ke sore ke makam-makam banyak orang. Ngapain? Kembang sama menyan. Jual kembang sama menyan. Diapain tadi kemenyannya tuh diapain? Diapain? Dibakar. Pes-pes dibakar. Kok sore milihnya sore orang awan? Kok milihnya sore? Nah, kan ini sore. Oh itu alasannya. Tak kira tadi. Berarti belum sesuai petunjuk Imam Syafi'i. Nah, banyak kelirunya juga. Terus ikuti Imam Syafi'i apa ikuti Kanjeng Nabi? Ikuti Imam Indonesia yang keliru. Oh itu yang keliru tadi. Ya, yang keliru. Nah, terus berarti yang benar ikuti Nabi Muhammad apa ikuti Imam Syafi'i? Nabi Muhammad Imam Syafi'i. Oh, Nabi Muhammad terus Imam Syafi'i. Tapi yang paling benar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Sudah dapat petunjuk. Khurujnya dulu gimana khurujnya? JT. Oh, dulu di Kalimantan tak? Di Kalimantan berapa hari? Ya, enggak sampai 40 hari. Oh, udah sampai 40 hari kabur berarti kok ya, Pak. Itu langgar aturan itu. Pernah diusir tak saya? Pernah diusir. Kalau kesini saya usir juga. Enggak mungkin saya sebenarnya diusir ini. Bukan, kalau jenengan bawa kompor bawa ini tak usir dari sini. Sampai sekarang baru diusir saya. Iya. Gitu kalau sekarang urung tobat-tobat tak usir nanti. Apalagi bawa temanmu, kecuali temanmu ngaji terus tobat semua. Cuma 3 tahun kok rasa. Iya, 3 tahun ya suwe ya gue. Muter-muter. Balik. Tadi siapa Imam Ahmad? Apa prinsipnya? Berpegang teguh dengan ajaran sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu usul sunnah. Berarti ini jadi landasan pokok karena apa yang disebut tadi dalam Syarhul I'tiqad Ahli Sunnah itu kalimat-kalimat yang ada juga dalam usul sunnah yang lainnya di mazhab yang lain. Ya, itu nanti ada di dalam usul sunnah dalam mazhab yang lain. Kapan-kapan saya buat daurah lagi untuk yang syarh sunnah yang lainnya lagi. Saya sudah bahas di Jogja itu syarh sunnah karya Imam Al-Muzani. Saya membahas yang lainnya lagi. Ada usul sunnah juga. Pokoknya kalau daurah ini selesai saya cari lagi. Kalau ada terjemahannya kita pakai kitab itu. Biar lurus itu. Apa akidahnya, nggak campur-campur. Nggak pramuka, di sini senang, di sana senang. Iya. Nanti yo ngaji yo di sini, yo kono yo ngaji meneh. Campur. Nanti situ pemahamannya salaf, campur lagi sufi. Kepiye salaf campur karo sufi kuwi? Nah. Iya ga? Firqah baru nih. Firqah baru. Salaf kamu. Salaf. Ngawur gue. Salafi gabung karo sufi ki kepiye coba? Langsung jadi salafi. Gurung ngawur tenan. Iya itulah salahnya ilmu itu. Sufi ki dekat ke penyembahan kubur nantinya itu macam-macam. Enggak gabung kan karo salaf ki kepiye? Tadi Ustaz salaf dengan sufi. Salafi. Gue salah pikir kamu itu. Pak Parjo sudah pikir belakang kayaknya di Rukiah aja ini orang depan. Gak bisa digabung. Maka gak bisa ngajinya pramuka, gak bisa. Tadi bilang pramuka. Kan saya contohkan. Ini ada yang ngaji di sini campur semuanya. Pemahamannya ini campur aduk. Ya iki ya huruf yo melu, sek sufi yo melu. Terus apa meneh?
Torikot melu. Hah? Yang lain zaman tablet melu. Jamaah tablik melu. Tadi huruf mau tadi itu. Yo susah nyingkat itu. Iya. Arah digawe singkatan jadi yang pramuka tadi itulah campur-campur muanya gado-gado. Serusak kabeh. Coba ambil pemahaman ini coba. Ini semua mazhab sama. Yang ada tadi, yang tadi saya sebut Syarh Sunnah Imam Al-Muzani itu Syafi'i itu. Nanti sama dengan Syarh Sunnah yang ada yang lainnya lagi Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Ini mazhab yang lain ini. Sama dalam akidah Thahawiyah ya, mazhab Abu Hanifah sama lagi. Nanti dalam mazhab Imam Malik Al-Aqidah Al-Qayrawani sama juga. 4 mazhab. Bukan, sama pemahamannya walaupun punya mazhab yang berbeda, fikihnya beda. Yang satu kalau sedekap tangannya lurus, yang satu sedekap tangannya gini. Ketika baca surat, ada yang sedekap gini aja, dia nggak sedekap, tangannya lurus ketika baca surat. Namun kalau tanya pemahaman akidah sama. Satu. Yang satu pakai kunut subuh, yang satu nggak pakai kunut subuh, namun tanya pemahaman akidahnya sama. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Walaupun dalam masalah furu', dalam masalah tadi beda. Iya kan? Imam Syafi'i kunut subuh enggak? Kunut subuh. Namun pemahaman akidahnya sama enggak dengan Imam Ahmad? Sama. Enggak jadi kuburiyun. Enggak mungkin Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu setuju kayak gitu. Ke kubur terus. Ya. Mau tawasul dan kubur. Mau minta doa ke kubur, ziarah ke kubur para wali. Biar jadi ke kubur. Biar jadi apa? Caleg. Nah, iya itu musibah. Nggak jadi nanti stres. Sudah dipikir. Kalau enggak ikuti ramalan apa ini? Bukan apa nih setiap tahun ini? Cukup Panjolo. Nah, jawaban Jolo. Itu ada di mana itu? Di sini. Di sini. Betul dia. Di sini, Pak. Kecamatan mana? Mangga. Oh, enggak. Desa nih? Di sana enggak. Giri Sekar. Oh, gitu. Kok sama ya? Sama dengan Ustaz. Desanya. Pernah datang itu? Belum yakin Suprit. Dengar. Nah, harus datang nanti bisa. Yang itu tuh, yang itu. Juru kuncinya. Tanya. Pak saya ini malah memfitnah jenengan ini, 2 orang ini nih. Itulah jadi PR-nya berat ya di sini ya. Astagfirullah. Karena alhamdulillah ngaji di sini Pak saya itu. Iya. Udah kebablasan itu. Baca lagi di bawahnya nih, aduh. Generasi yang hidup itu sudah di bawahnya. Sudah tak? Generasi yang hidup sesudah zaman para sahabat dan menggapai ridha Allah itu disebabkan karena mereka mengikuti jejak petunjuk para sahabat. Lihat At-Taubah ayat 100. Ini penuturan dari Imam Malik bin Anas dalam pengambilan dalil dengan ayat ini di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in oleh Ibnul Qayyim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti kaum muhajirin dan ansar itu kalangan sahabat, mereka lah generasi terbaik karena telah Allah ridhoi. Orang belakangan saat ini diridhoi enggak? Belum tentu. Yang dapat jaminan diridhoi siapa? Para sahabat. Itulah 70.000 orang yang masuk surga 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Namun tidak semua sahabat. Nanti keborong sahabat saya jumlahnya 150.000. kita ada kebagian. Enggak kebagian apalagi wong bibal, wong sumber panggang. Iya. Enggak kebagian. Kalau semuanya diborong sahabat. Mudah-mudahan saya kebagian.
Iya amin, mudah-mudahan. Ya kan yang ngaji orang ngeyelan. Ngeyelan ya susah. Adapun penentuan batasan zaman salaf, tadi lihat perkataan siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Khairun nasi qarni. Summal ladzina yalunahum. Summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi kapan? Generasiku. Kemudian setelah mereka lagi summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian datang orang yang rusak setelah itu. Di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Berarti sudah rusak. Yang ada generasi terbaik kapan? Zamannya Nabi, para sahabat. Terus zamannya siapa lagi? Tabi'in. Terus siapa lagi? Pengikut tabi'in, tabi'in. Berapa generasi berarti? 3. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang setelah ini nggak masuk. Generasi milenial apalagi ya Allah. Generasi kaleng-kaleng itu. Mau bandingkan dengan yang tadi sahabat itu. Khairun nasi qarni. Iya, generasi milenial termasuk generasi, namun nggak ada di sini. Di mana coba lihat sini? Generasi milenial. Terus baca Imam Abdul Hamid bin Badis. Ini dalam kitabnya Asharul Imam. Ya. Islam itu hanyalah apa yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi pijakan para salaf kita, yaitu 3 generasi pertama yang telah disaksikan keutamaan dan kebaikan mereka melalui sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar dan dibenarkan. Nah, al-Islamu innama huwa fi kitabillah. Islam itu yang ada dalam Al-Qur'an. Terus wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu yang ada dalam sunnah Rasul. Kemudian wa makana alaihi salafuna, juga yang diikuti oleh generasi kita min ahlil quruni salasa, yaitu 3 generasi pertama. Ya nah, berarti pertama apa tadi? Ikuti Al-Quran. Islam itu Al-Quran, Islam itu sunnah Nabi, Islam itu 3 generasi terbaik. Berarti generasi siapa yang paling bagus? Dulu 3 generasi terbaik. Generasi milenial tadi? Oh, belum tentu. Ya, jadi Islam itu 3 ini. Apa tadi? Al-Quran, terus sunnah Rasul, terus yang ketiga 3 generasi terbaik. 3 generasi tadi siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 ini. Maka kalau menunjuk Islam yang benar, Islam yang bagaimana? Yang ada berpegang dengan Al-Quran, sunnah Rasul, 3 generasi terbaik. Berarti pemahamannya dikembalikan ke pemahaman salaf. Bukan pemahaman saat ini, bukan pemahamannya simbah-simbah, para wali. Namun kembalikan ke pemahaman apa? Salaf. Jadi kalau ada kiai, ustadz ikuti pemahaman salaf, nah ikuti kiai ustadznya, ikut pemahaman itu. Bukan dia pakai ya pemahamannya sendiri. Ikuti pemahaman Islam terdahulu. Ya, jadi kalau kita kaji Islam terdahulu, nah ini Islam yang paling bagus. Islam yang bagaimana? Yang berpegang dengan Al-Quran, yang berpegang dengan sunnah Rasul, dan pemahaman 3 generasi terbaik. Terus satu lagi di bawahnya. Prinsip dasar ini banyak yang menyerupai dan banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia ikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Nah itu selain jalan orang mukmin. Orang mukmin di sini siapa coba? Para sahabat. Nah, berikan catatan situ. Orang mukmin ini para sahabat. Berarti dia tidak ikuti jalannya sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami biarkan dia itu sesat. Terus dia nanti masuk neraka jahanam gara-gara kesesatannya. Dan jahanam ini sejelek-jeleknya tempat kembali. Berarti disuruh ikuti apa? Sabilil mu'minin, yaitu ikuti jalan sahabat. Tidak ikuti jalan sahabat bisa apa? Sesat. Tuh beri catatan itu. Tidak ikuti jalan sahabat bisa sesat. Ngawur nanti dia itu beragama. Berarti kalau ikuti jalan sahabat lawannya sesat apa? Selamat. Sudah kita bahas dulu itu di Firqatun Najiyah juga tak? Ya. Nah, berangkat nggak? Mau berangkat. Alhamdulillah. Dulu aja lu berangkat. Iya, orang pamer-pamer toh. Baca lagi halaman berikut 116. Sementara itu, yang menjadi dalil dalam ayat ini adalah dipadukannya dua hal bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang keras, yaitu sikap menentang Rasulullah SAW dan menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Padahal hanya dengan menentang Rasulullah SAW saja sudah cukup untuk mendapat ancaman itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 32. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat atau bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Di antara dalil itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Luhai dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa ia berdiri di hadapan kami dan berkata, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami lalu bersabda, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan, dan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan 1 di surga, yaitu al-jamaah. Nah, lihat. Yang menjadi dalil dalam ayat ini dipadukannya dua hal bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang keras. Ayat ini apa tadi? An-Nisa ayat 115. Yaitu sikap menentang Rasulullah SAW dan menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Dia tidak ikuti Rasul, menyelisih jalan sahabat, padahal hanya dengan menentang Rasulullah SAW saja sudah cukup untuk mendapatkan ancaman itu. Padahal cuma baru menentang Rasul sudah masalah, tambah lagi dia tidak ikuti jalan sahabat, tambah sesat lagi. Maka Allah katakan di sini, lihat ancaman yang lainnya, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah wa syaqqu rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullahu syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Ya, orang-orang kafir dan yang menyimpang dari jalan Allah dan menentang Rasul. Ini baru bahas menentang Rasul saja. Kalau tadi dibahas menentang Rasul terus keluar dari jalan sahabat. Kalau ini baru tentang Rasul saja, setelah datang petunjuk padanya, maka mereka tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, bahkan amalan mereka itu nanti akan terhapus. Cuma gara-gara menentang Rasul. Tambah sesat lagi ketika tidak ikuti jalan sahabat. Sudah nentang Rasul, ya, jauh dari jalan sahabat, lebih sesat lagi. Di antara dalil itu hadis Nabi juga, bahwasanya di sini beliau katakan, alla inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ingatlah orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian terpecah menjadi 72 golongan. Itu apa itu? Ahli kitab. Ahli kitab itu berarti apa? Yahudi, Nasrani. Wa inna hadhil millah,
Dan umat ini, umat apa berarti? Islam. Terpecah. Sataftariku ala salasin wa sab'in, terpecah menjadi 73. Lebih banyak enggak? Lebih banyak. Terus dikatakan sintani wa sab'una finnar, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu itu berada di surga. Wa hiya al jamaah, itulah al jamaah. Jamaah mana? Jamaah mengikuti Nabi dan Rasul, bukan jamaah yang khuruj. Nanti jangan al jamaah, iki jamaahku saya wingi ya iki ya. Ini jamaah yang keluar-keluar nih, enggak ada. Ini jamaah yang masuk surga satu tadi, yang lainnya itu tempatnya di neraka, berarti diancam. Masih muslim enggak? Masih. Karena masih dikatakan hadhil millah, umat ini, berarti muslim enggak? Masih. Namun terpecah. Maka pemahamannya macam-macam. Bahkan bisa jadi, karena ini pemahaman ya, satu orang itu bisa punya pemahaman 72. Orang Islam masih percaya keris, kafir kalau saya itu ya. Kalau dia ngagung-ngagungkan keris gitu. Ini bisa jadi satu orang nih dalam otaknya ini punya pemahaman 72. Bisa nggak? Bisa. Tadi ngajinya pramuka tadi itu. Iya nak? Sini comot, sini comot lagi. Oh ini comot lagi, prasmanan tadi ya. Nah, ambil lagi sini. Oh ini baik lagi, ambil lagi. Sampai 72 pemahaman. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Oh ini nyela Nabi, mencela Nabi, diambil pemahamannya Syiah. Oh ini ibadahnya itu ngawur, pokoknya agungkan tokoh saja, nggak perlu ikuti tuntunan Nabi. Sufi dia ambil. Orang Salafi. Prasmanan itu kan enak. Ya prasmanan enak kok, prasmanan. Tapi ini ngawur nih, ambil macam-macam. Ini ambil lagi pemahaman sini, ambil lagi, campur aduk. Dalam otaknya itu semuanya itu. Jadi dia nganggap dalam pikirannya, wah ini benar, ini semuanya benar. Yang penting ini Islam. Yang penting kita itu bersatu. Yang penting kita itu united. Nah. Kemarin malam aku ngomong sama teman. Ngomong apa? Iya prasmanan enak, tapi ini orang enak ini campur macam-macam, semua racun diambil. Yang enak-enak nggak mikir dia, beda. Tadi jadi apa tadi? United. Nah, itu macam-macam jadinya pemahamannya. Ini campur semua. Yang penting kita itu bersatu. Iya kan? Yang penting bersatu. Cuma bersatu saja. Nggak boleh. Bukan dipikir bersatunya. Pemahamannya itu gimana? Masa kuburiyun campur dengan salafi gimana? Coba kuburiyun? Ngertos kuburiyun? Iya kuburan. Apa di kuburan di situ? Iya percaya dengan kuburannya boleh juga karena mati dikubur. Apa dilakukan di kubur? Ngagungkan kubur. Kuburiyun namanya. Wes ngerti istilah itu? Nah, apa bosone gini kalau kuburiyun iki basa Jawane? Percaya karo kuburan. Iya percaya karo kuburan ya boleh ya, kubur besok mati. Namun apa? Dia terlalu agungkan kubur. Itu ada tiang soleh, orang soleh mati di situ, ngagung-ngagungkan. Pokoknya doa itu paling afdol. Maca Quran di kubur paling afdol, macam-macam. Ora iki ora simbah iki sik enam iki lho. Ngalah berkahnya ya di situ. Kuburannya diusap-usap di situ itu. Tanahnya nanti diambil bawa pulang lagi itu. Masa mau disatukan sama orang yang ngaji coba? Gimana mau disatukan? Mau united? Mas, united itu tadi? Iya. Mendingan kamu pilih United bola daripada United itu coba. Apa? Yang mana? 72 ini? Enggak, ini enggak kekal dalam neraka. Karena tadi dikatakan hadhil millah, umat ini berarti umat Muhammad. Namun pemahamannya keliru.
Karena tidak pakai standar pemahaman salaf. Akhirnya jadi 72. Yang benar berapa? 1. Pemahaman apa? Sahabat. Golongannya yang mana? Markasnya di mana? Pemimpinnya siapa? Nah, langsung Kanjeng Nabi. Markasnya di mana? Biara. Iya, pokoknya ikuti di sana. Bukan Islam Nusantara. Bukan Nusantara kalau menurut Pak situ. Ngaji kok. Mulai meneh. Satu lagi ada penjelasan tambahan al-jamaah. Sekarang bahas al-jamaah. Adapun yang menjadi bukti atau dalil dalam hadis ini adalah pemberian sifat untuk golongan yang selamat dengan sebutan al-jamaah tanpa penyebutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal golongan yang selamat al-jamaah itu tidak mungkin keluar dari kedua sumber tersebut. Rahasia di balik itu tersembunyi pada penyebutan kata al-jamaah yang memberikan peringatan atau isyarat bahwa al-jamaah yang dimaksud adalah yang memahami teks-teks nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta menjalankan kandungan keduanya sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala dan maksud Rasulnya. Sedangkan pada zaman itu tidak terdapat satu jamaah pun kecuali jamaah para sahabat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sebagian ulama mensahihkan sebuah lafaz dalam hadis ini sebagai penguat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, yaitu sabda Nabi SAW ketika mensifati golongan yang selamat. Ajaran yang aku dan para sahabatku berpijak padanya pada hari ini. Nah, lihat tadi di garis bawahi, coba lihat. Sedangkan pada zaman itu tidak terdapat satu jamaah pun, kecuali jamaahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di garis bawahi. Karena ngomong al-jamaah, masa al-jamaahnya ditarik ke zaman belakang? Al-jamaah ya ditarik dulu ke zaman sabda ini keluar. Iya nah, nggak mungkin ditarik ke zaman belakang ini. Maka nggak bisa satu kelompok klaim, wah saya itu al-jamaah. Siapa yang tidak ikut jamaahku, maka dia mati mitatal jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Maka disuruh baiat. Baiat itu janji setia pada kelompok itu. Keluar dari jamaah ini, kafir kamu mati jahiliyah. Sesat. Maka al-jamaah dibawa kemana pengertian al-jamaah? Ke sahabat Rasul. Maka ada lafaz tambahan tadi, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ajaran yang aku dan para sahabatku berpijak padanya pada hari ini. Ajaranku dan ajaran para sahabat. Itulah al-jamaah, itulah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, jadi golongan yang selamat itu al-jamaah tadi. Namun tidak mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nggak mungkin keluar dari itu. Ya, nggak mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti bersesuaian dengan itu. Nah, berarti kita sudah ambil kesimpulan, ya. Kenapa kita mesti mengikuti salafus soleh? Salafus soleh tadi siapa? Para sahabat. Alasannya tadi 5 alasan tadi yang dari Ibnu Mas'ud tadi kan? Mereka itu generasi terbaik, hatinya itu baik, ilmunya mendalam, sedikit takalluf, pilihan Allah untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita generasi yang diikuti generasi yang terbaik berarti. Terus kenapa ikuti pemahaman mereka? Tadi ada ancaman-ancaman. Tidak ikuti pemahaman salaf bisa sesat. Matawalla wa nuslihi jahannam, mereka sesat. Nuwallihi matawalla, mereka itu akan sesat. Wa nuslihi jahannam, dan mereka akan masuk jahannam. Wasaat masira, masuk jahannam, ya itulah tempat yang sejelek-jelek tempat kembali. Di sini dikatakan pengertian al-jamaah. Siapa al-jamaah? Siapa al-jamaah? Para sahabat.
Boleh nggak al-jamaah dibawa ke generasi belakang? Nggak boleh. Karena sabda ini Nabi SAW sebut mereka itu al-jamaah. Berarti al-jamaah yang ada di masa beliau, bukan sekarang. Ya, al-jamaah yang berada di masa beliau, bawa ke pemahaman sahabat. Berarti kamu masuk juga dalam al-jamaah. Berarti kalau generasi saat ini ikuti pemahaman sahabat, berarti mereka juga masuk al-jamaah. Insya Allah selamat. Gimana pemahaman salaf tadi? Ya butuh ngaji. Kaji lagi kitab-kitab salaf. Ya, kaji lagi kitab-kitab salaf. Bukan kitab-kitab belakangan, apalagi hobinya baca komik. Fadilah Ahmad. Wah, orang tak singgung, gue singgung sih. Bukan baca Fadilah Amal tadi. Boleh baca Fadilah Amal, hadis-hadisnya dilihat. Ada Imam Nawawi Riyadhus Shalihin juga punya Fadilah Amal yang kita bahas malam Kamis nih loh. Itu kan Fadilah Amal dari Riyadhus Shalihin. Boleh nggak diikuti? Boleh. Hadis-hadisnya bagus-bagus semuanya. Itu yang dibahas malam Kamis. Kecuali ya orang mangkat. Iya, libur. Karena ada urusan itu coblos-coblos itu loh wingi. Sudah. Sekarang pertanyaan saya jawab. Aku wis ngelih ya, Pak. Bener aku ya Ustaz. Iya, makanya. Mohon nasihat kepada jamaah yang suka menyela-nyela di sela pembahasan agar lebih beradab dalam majelis ilmu. Orang tepuk tangan. Enggak, nanti jangan disela-selain lagi katanya. Gitu ya. Namun nanti jamaah yang lainnya juga maklumi, ini jamaah orang desa. Orang desa tuh ngajinya kayak begini. Kalau saya di kota jangan jenengan nyela-nyelain. Kalau di desa itu sudah biasa. Jadi di desa tuh kayak gitu ngajinya. Wah, ini belum malam Kamis nih, kalau malam Kamis lebih wah lagi, lebih seru lagi. Lebih interaktif, karena interaktif mereka tuh nggak bisa ini. Itu baru mereka nyangkut itu. Kalau cuma satu arah, wah itu pulang pasti sudah ngomong, sudah komentar saya. Ini Ustadz nih bawa siapa itu orang gayeng, padahal ilmu padahal itu. Namun karena penyampaiannya kurang interaktif ya, jadi mereka anggap kurang bagus menurut mereka. Jamaah desa apa kota nih Pak? Oh campur, nah itu. Ya, lihat. Itu bisa nyelah kayak gitu loh. Jadi banyak-banyak maklumi. Pokoknya kalau ada yang motang-motang itu orang desa gitu pokoknya. Wong desa pokoknya. Iya tuh Mbak? Iya campur-campur sedikit. Cuma karena di milenial aja makanya dia campur-campur. Membaca surat Yasin di kuburan untuk mendoakan orang meninggal. Apa diperbolehkan Ustadz? Ditinggalkan. Karena tidak masuk pemahaman al-jamaah. Siapa al-jamaah tadi? Para sahabat. Yes, jadi kita ngaji ini tuh jadi pemahamannya jadi paham langsung, gampang jawabnya. Sahabat dulu pernah lakukan kayak gitu enggak? Enggak toh? Enggak. Oh, berarti enggak masuk. Nah, nanti yang hadir ini juga perlu tahu, yang hadir ini juga di sini itu ada tokoh-tokoh, ini Mbah Rois ini, Mbah Kaum. Itu tokoh penting itu di sini. Ada takmir masjid, ini takmir masjid ini, situ takmir masjid juga nggih? Takmir masjid. Ya? Mbok jawab toh? Iya. Itu takmir masjid. Jadi mereka itu butuh penyesuaian, gitu ya. Jadi nanti mereka bawa pulang ilmu di sini. Tadi makanya saya diskusi tadi, materi apa khutbah Jumat. Nah, takmir ini datang ke sini itu bawa materi. Itu disampaikan lagi materi ngaji kayak begini loh mereka itu. Ada kajian malam Kamis, itu punya buletin ya. Itu mereka bawa pulang lagi untuk bahan ceramah, khutbah Jumat. Ada lagi nanti ngisi ceramah biasa. Mereka bawa materi itu. Jadi orang kota banyak maklumi kalau ngaji di sini. Ini kayak gini ngajinya itu. Ya, sering motong-motong, ya biasa.
Kalau dia nggak ada ya nggak ada yang motong, cuma dia aja. Enggak, dia keluar dulu mau sarapan itu. Ya gimana lagi? Jadi jamaah desa kayak gitu. Ini belum saya turun ke desa-desa kampung-kampung loh itu. Kalau kampung-kampung itu saya ngajak diskusi semua, jadi serba interaktif. Jadi ngajak ngomong sama simbah ini satu-satu. Nanti suruh praktek lagi sholat, ya. Di daerah-daerah Purwosari di sekitar sini lebih ini lagi butuh kayak begitu. Jadi ada pendekatan. Jadi banyak-banyak maklumi. Nanti kalau di kota nggak boleh dipotong nanti Ustadz. Iya betul Ustadz. Oh, jangan. Cukup di sini saja. Dan orangnya itu saja gitu. Jadi cukup di sini orangnya itu. Jadi pengecualian yang lainnya nggak boleh. Gitu. Orang meninggal di atas peti dikasih bunga yang dihias. Apakah itu diperbolehkan? Buat sesederhana mungkin. Tadi ya petinya tadi dikasih apa? Bunga macam-macam nggak perlu. Di bawah ini saya mau nanya nih, mumpung ini dari dulu saya penasaran belum temukan jawaban. Di bawah peti tadi itu biasanya di bawahnya itu dikasih bukan ada wadah terus ngisi beras itu apa itu? Sahur. Oh sahur itu apa? Oh nanti pas lagi diberangkatkan ke kubur dilempar-lempar gini. Oh itu baru paham makanya tak tanya. Anjir banget juga. Itu dari dulu saya pengen tahu itu. Iki apa ya iki aku sholat iki ono iki terus ya. Baru nyambungkan dengan mereka kan? Iya ada uang recehnya juga. Oh itu pas lagi berangkat tuh baru di. Harta benda tapi boros nggak boleh. Hah? Jadi ada yang saya pelajari dari mereka ini. Ya. Itu nggak perlu. Iya beras dimakan ayam jelas itu makanannya boros. Bagaimana hukumnya ziarah wali dan ziarah kubur? Nah ini ruwahan di bulan sebelum puasa tiba. Tadi ruwahan tadi amalannya apa? Enggak ini pas dikubur. Orang pas iki saiki ruwahan toh. Nah amalannya dikubur apa? Baca surat-surat kirim doa. Sama surat Yasin kirim doa mboten. Mendoakan. Ya. Di antaranya seperti itu. Di antaranya ya. Tapi dulu. Ya. Dulu oh jenengan dulu. Ya Pak Tapi alhamdulillah saat ini saya sudah tidak. Sudah tidak. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu. Jadi sebetulnya pertanyaan memotong bagi orang-orang desa itu betul-betul dulu itu dialami, maka peristiwa itu ditanyakan kepada Ustadz, saya ini dosa ataupun tidak, seandainya dosa sampai di mana dosa itu. Bukan berarti kami ini terus misruh di dalam itu karena peristiwa itu benar-benar kita lakukan. Jadi jenengan nyelain ini tuh karena memang lakukan kayak gitu. Oh iya itu. Setelah mengaji ini bagaimana tingkat ilmu yang didapatkan gitu. Masya Allah. Saya nggak tepuk tangan. Mbak, bukan tepuk tangan. Jadi bukan berarti Islam itu tidak. Jadi betul-betul di desa ini banyak hal. Makanya setelah vertikal dari Nabi ataupun para sahabat, kapan kok pecahnya sehingga di Indonesia banyak pemahaman kalau ditanya ini kan sunnah, ini kan mesti Nabi, ini tidak bertentangan, ini kan persatuan dari situ. Berarti saya wis sadar berarti. Insya Allah. Tak apa menepi istilahnya. Pemahaman para sahabat itu apakah pasti sampai pada keturunan Nabi saat ini? Ya belum tentu.
keturunan Nabi belum dapat jaminan. Yang dapat jaminan siapa? Sahabat. Betul nggak? Jadi kalau keturunan bisa jadi dia pemahaman di atas berhenti, sudah nggak sampai leluhurnya. Namun kalau itu pemahaman sahabat murni, langsung dari Nabi yang saat ini ada, belum turun dia tarik ajaran sampai sana. Paham kan? Nanti bisa dibuktikan sendiri. Mendengar khutbah namun ketiduran walau sudah berusaha menahannya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah perlu wudu lagi? Kalau tidurnya dirinci, tidurnya ringan, ngantuk-ngantukan, nggak perlu. Kalau tidurnya berat, sudah lututnya dipeluk, terus turunkan kepala, lalu menghayati, tambah ngorok lagi. Batal mboten? Batal. Siapa tahu sudah? Cis itu apa cis? Ketika rukuk lalu kita telah membaca bacaan rukuk 3 kali. Ya, namun imam belum bangkit. Bolehkah kita membacanya lagi? Boleh sampai imam bangkit. Jadi bacaan rukuk boleh lebih daripada 3 kali. Menanggapi syubhat zakat fitrah dengan beras yang mana tidak ada praktek sahabat. Di dalam praktek Nabi SAW dipraktekkan dengan makanan pokok. Tidak hanya sebut kurma, ada yang lainnya, ada dengan anggur, macam-macam makanan pokok Nabi sebut. Bukan hanya satu. Kalau Nabi SAW sebut satu, oh berarti kamu melakukan satu, yaitu berarti zakat fitrah dengan kurma. Namun karena Nabi SAW sebutnya macam-macam, so'an min tamrin atau so'an min syairin dan seterusnya. Satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Berarti kan sudah sebut macam-macam nih. Nah berarti sesuaikan di tempatmu apa. Beras, berarti satu sok dari beras itu dijadikan zakat fitrah. Jadi membuat seperti ini dengan disandarkan dengan beras bukan bid'ah. Kalau ada ustadz bilang itu bid'ah sehingga akhirnya melegalkan bid'ah, kurang ngaji. Pemahamannya bukan pemahaman salaf. Betul nggak? Betul, pemahamannya yang salah. Kamu lagi menafsirkan dengan pemahamanmu sendiri, bukan pakai pemahaman salaf. Nah itulah rusaknya. Makanya kita ngaji ini pakai standar pemahaman siapa tadi? Salaf. Pemahaman sahabat. Standarnya harus jelas. Paham ya? Bila kita mendapat bingkisan makanan dari acara selamatan dari tetangga Nasrani, doa Nasrani meneh. Makanan itu halal atau tidak? Kalau tidak diterima lebih bagus. Kalau sudah terlanjur diterima, kasih orang lain. Jangan dimanfaatkan sendiri. Gitu ya? Baik. Baik, itu saja. Jadi yang jamaah yang ada di sini banyak-banyak maklumi bapak-bapak yang tadi nyelah-nyelahin seperti itu. Ngaji di desa. Kalau di sini saya nggak ngundang kalian, ini cuma takmir saja. Wah itu lebih gayeng lagi saya buat tuh. Saya diskusi sampai akhir dengan mereka. Diskusi nanti jadinya. Ya, bukan ngajinya tuh sedikit. Dulu pernah kita bahas apa? Bulughul Maram, pernah toh? Saya takmir, sholat tentang jenazah dulu kan? Pernah. Terus kita bahas apa lagi dulu? Apa awal-awal dulu itu? Kitab Tauhid sampun. Sampun toh? Kitab Tauhid. Nah, ini karena dibuka untuk keluar. Maka yang keluar nanti banyak maklumi sini. Nah ini orang-orangnya ini. Namanya saya Pak Sintan. Pak Sudar. Dulu jamaah tabligh gitu. Nah, kan saya singgung dia. Dia pengalaman itu. 3 tahun. Sampai ke Kalimantan sih. Nah. Saat ini tobat. Sinten Wara. Ya alhamdulillah. Kalau ini Pak Parjo. Ini jamaah Muhammadiyah. Ini pengurus. Ketakmiran juga. Dulu di Kemenak, kantor urusan agama. Ya. Sekarang jomblo. Istrinya baru meninggal beberapa bulan lalu itu. Terus saya luar sana itu tokoh-tokoh penting itu. Itu yang sepuh-sepuh itu malah jadi IO kajian loh itu.
Ini rata-rata nih sepuh-sepuh ini ngurus kajian semua kalau saya ke tempat mereka itu. Jadi yang ngurus jamaah, ngundang, nanti tentukan tempat. Ini yang hadir-hadirnya sepuh-sepuh ini semuanya ini. Itu yang hadir-hadir semuanya itu. Itu ngurus jamaahnya, itu punya jamaah banyak. Kalau mereka datang itu bawa jamaah, ada yang 3 bis, 4 bis. Ini dari mereka ini tokoh-tokoh ini. Jadi pendekatannya itu dengan tokoh-tokoh. Nanti saya ngisi ke tempat mereka. Kemarin kan kita sempat ke Pantai Baron Nah, itu ada yang ngurus di Pantai Baron sana sampai bisa masuk. Itu masuknya gratis padahal 5.000-an orang itu. Itu yang datang itu coba gratis itu. Kalau nggak ada pendekatan dengan tokoh-tokoh ini nggak bisa. Jadi kalau mau kenalan dengan mereka itu kenalan itu yang sepuh-sepuh itu banyak belajar itu. Itu jamaah Muhammadiyah itu rata-rata. Ada yang dari Imogiri juga tadi Pak Nasir, ada Pak Yoto ya. Dari Mogiri juga ada kajian di sana. Itu yang jadi IO. Kalau IO di sini tuh nggak berantem, ya, nggak rebut-rebutan tempat. Ya. Mereka malah fokus. Ini nanti ustadz ini yang datang. Kalau ada ustadz lain ngalah gitu. Oh, enak kalau di sini pengajiannya. Malah butuh ustadz ya dah. Di sini butuh ustadz. Itu nggak apa aja. Buat betul wae ta? Pun lapar. Oh belum lapar, oh gak usah makan. Oh biasanya belum makan. Oh iya. Awal. 1 jam lagi masih mampu. Ji. Sudah itu saja ya. Untuk ini ketemu lagi jam 9. Mau mandi-mandi siap boleh. Nanti sampai jam 9 sampai setengah 11 nanti untuk kajian berikutnya. Karena hari ini hari Jumat jadi nanti ada persiapan Jumatan juga. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.